Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat pagi. pagi Selamat semuanya. pagi. Eee, di sini kami membuat video untuk memenuhi tugas besar proyek dari mata kuliah pemrograman Python yang dengan dosen pengampu yaitu Pak Prasetyo Yuliantoro. Baik, langsung saja saya share hasil tugas kami. Oke. Nah, untuk tugas besarnya itu sendiri, kami diminta untuk membuat sebuah, eee pemrograman Python dengan 2 file, yang pertama itu untuk inputan data, dan yang kedua itu untuk analisis dan membuat grafik dari data tersebut, begitu. Untuk file Python pertama sendiri akan dijelaskan oleh, Dian. Oke, baik, terima kasih, Adib. Jadi di sini merupakan inputan data dari kelompok kami yang digunakan untuk menginput data baru nanti. Jadi mungkin saya jelaskan pertama-tama yaitu ada import CSP. Nah, import CSP ini merupakan library ya untuk mengimport modul untuk membaca atau menulis file CSP. Jadi nanti supaya data yang di-input dapat dijadikan dalam file berbentuk CSV. Nah, terus selanjutnya ada import OS. Nah, sini untuk mengimport modul untuk memeriksa keberadaan file. Dan juga ada import tkinter as tk untuk mengimport tkinter untuk membuat antarmuka grafis. Nah, selanjutnya ada from tkinter import ttk message box. Nah, di sini kegunaannya itu untuk mengimpor elemen tkinter tambahan untuk widget dan dialog. Nah, selanjutnya ada retrieve data from entries, yaitu di sini tuh digunakan untuk mengambil data input pengguna dari kotak teks, yaitu seperti nik, usia, dan lama bekerja. Ada validate input atau untuk memvalidasi data yang telah diinput tadi, di mana data yang diinput itu apakah sesuai format atau tidak, dari angka untuk usia dan lama bekerja, serta nik tidak kosong. Nah, selanjutnya tuh ada save data to CSV. Nah, di sini tuh digunakan untuk menyimpan data ke dalam file CSV dengan nama seperti yang kita inginkan. Nah, untuk di sini kami dari kelompok 9 menuliskan yaitu untuk save filenya yaitu data kelompok 9.csv. Nah, selanjutnya ada write header if the file is new. Nah, ini digunakan untuk menambahkan header ke file CSV jika file belum ada sebelumnya. Selanjutnya ada clear entries. Nah, di sini digunakan untuk mengosongkan kotak teks setelah data berhasil disimpan. Nah, selanjutnya juga ada create the main window. Nah, create the main window itu untuk membuat jendela jendela utama aplikasi menggunakan tkinter. Nah, selanjutnya ada create the flash widget. Nah, di sini digunakan untuk membuat dan menempatkan elemen antarmuka seperti label, entry, tombol di jendela. Nah, untuk yang di bawah-bawah ini itu tuh untuk mengatur style dari tampilan GUI yang akan kita waktu kita running nanti yang akan muncul, itu kita untuk mengaturnya. Nah, di situ juga ada perintah di paling bawah yaitu root main log. Nah, itu digunakan untuk menjaga jendela GUI agar tetap terbuka pada saat kita, main loop dipanggil, yaitu aplikasi akan terus berjalan sampai waktu kita menutupnya secara manual. Nah, Oke, itu penjelasan untuk ini. input data kelompok 9.py. Nah, Iya, ini ketika, eee, program ini kita jalankan, maka akan muncul ini, interface window-nya seperti ini. Nah, sudah yang dijelasin sama iya, Mas Dian tadi, seperti, di title itu, apa, kita buat kalimatnya data input. Nah, maka dia munculnya di sini, kayak gitu. Terus juga, dari style-style-nya untuk nik, usia, lama pekerja, kayak gitu. Di nik itu kolom yang 0 maka dia paling atas, kayak gitu, row 0 maka dia baris yang pertama yang di atas, kayak gitu kan. Terus usia.
satu maka di bawah nik, terus alamat kerja itu row-nya 2 maka di bawah usia kayak gitu. Nah, Mhm. lanjut di sini kami akan memasukkan data yang kami buat sendiri, eh, usianya 33, tahun kerja 3 tahun. Nah, sebelumnya untuk datanya sendiri itu kami mengambil ini tiga tiga data, yaitu yang pertama nik, usia, dan lama bekerja seperti itu. Nah, ketika kita mau pencet save, tombol save, maka dia akan tersimpan di file data kelompok 9.csv. Nah, di sini kami ingin memuat datanya sebanyak 50 karena eh, manual lama, maka kami akan mengkopas langsung dari file Excel yang kami buat. Ini tinggal kita copy, terus kita masukin ke sini. Nah, kemudian juga di sini kami delimiter yang dipakai itu koma. Nah, karena juga di Excel itu kami pakai delimiternya koma seperti itu. Koma ini dia maksudnya dia itu tergabung dalam satu kolom gitu, tapi untuk di Python itu di CSV itu nggak ngaruh. Dia tetap ngebacanya per kolom dan per baris seperti itu. Kemudian kita save dulu. Nah, untuk file Python yang kedua akan dijelaskan dengan Mas Valen. Oke, ini file yang kedua ya teman-teman. Jadi di sini yang pertama ada import CSV ya, di mana CSV ini berguna untuk membaca dan menulis file CSV. Nah, selanjutnya ada import TK Inter as TK. Nah, di mana ini berfungsi untuk membuat antarmuka grafis aplikasinya. Nah, selanjutnya ada from TK Inter, import TTK file dialog message box. Nah, TTK ini fungsi untuk widget TK Inter dengan gaya modern. Nah, selanjutnya ada file dialog. Ini untuk membuka dialog file, dan message box ini untuk menampilkan pesan kepada pengguna buka error atau info. Nah, ini ada selanjutnya collection counter. Nah, di mana ini berfungsi untuk menghitung frekuensi elemen dalam list file kita. Dan selanjutnya adalah matplotlib.pyplot untuk membuat grafik visual atau bar chart dan pie chart. Nah, ini selanjutnya ini ada load data, mana yang pertama untuk membuka file CSV menggunakan dialog file. Dan selanjutnya membaca data CSV dan mengembalikannya dalam bentuk list. Dan menampilkan pesan kesalahan jika gagal. Nah, jika ini ada selanjutnya calculate statistik. Nah, di mana yang pertama itu menghitung statistik dasar, mean, median, max, dan min untuk kolom AG dan work years. Nah, yang selanjutnya menangani data tidak valid dengan filter. Nah, ini selanjutnya ada plot graph-nya. Ini di mana membuat grafik distribusi bar atau pie berdasarkan parameter AG atau work years. Yang selanjutnya ini menggunakan matplotlib untuk visualisasi datanya. Nah, jadi itu dia Oke, teman-teman. oke, saya lanjut ya. Tuh. Nah, kemudian di sini ada fungsi main window. Nah, ini untuk ini mengatur main application window-nya. Seperti biasa di sini untuk judul itu kami yang membuat judulnya itu data analisis. Ini untuk backgroundnya root configure itu. Terus ada frame, itu pengaturan frame. eh, dan untuk stylenya ini diatur juga, ada gaya style TTK-nya seperti itu. Kemudian ada di sini data. Ini untuk pengaturan datanya. Ada dua, yaitu fungsi load and display dan plot. Nah, kalau load and display ini untuk mengatur tampilan preview datanya. Nah, di sini kami ada buat if data, if learn data yang bagian garis ini, garis ini itu tuh ngasih tahu kalau kolomnya itu minimal 3. Nah,
Nah, di sini di data kami itu terdapat 3 kolom. Kalau misalkan data kami itu berisi berkolom, maka dia bakal muncul message board error-nya dengan kalimat ini. Kemudian di bagian ini baris atau rows itu kami previewnya itu hanya menampilkan 5 baris pertama dari data CSV kami seperti itu. Kemudian ada ini untuk pengaturan headers dan barisnya. Terus ini stats untuk statistik. eh ini untuk menampilkan perhitungan statistik di preview kayak gitu. Kemudian ada fungsi plot. Nah, fungsi plot ini yang pertama kami buat dia memvalidasi data dulu. Kalau misalkan datanya udah kita muat, maka dia akan berjalan. Kalau misalkan data itu belum kita muat, maka dia bakal muncul message box error no data load ini. Kemudian ada parameter, ada grab type. Nah, ini untuk pengguna memilih dari parameter dan grab type-nya. Terus kalau misalkan parameter atau grab type-nya itu belum dipilih, maka juga akan muncul message box error-nya. Terus ada plot graph ini untuk grafik. Kemudian selanjutnya ini ada button. Nah, ini button untuk load data. Kemudian ada preview frame untuk pretinjau frame-nya. Kemudian ada stats frame. Ini untuk frame dari perhitungan statistiknya. Ada stats text. Nah, ini untuk teks dari statistiknya. Kemudian ada label dari parameter. Nih, kita menggunakan kalimat choose parameter. Ini untuk memilih parameternya. Kemudian ada parameter for. Nah, ini untuk pilihan eh, dari dua data yaitu umur atau lama bekerja, usia atau lama bekerja kayak gitu. Terus ada graph label. Nah, label dari graph ini kami membuat kalimat choose graph type. Kemudian ada graph type for. Nah, ini untuk pilihan dari grafiknya itu mau bar atau bentuk pie kayak gitu. Terus juga yang ada button ini untuk ini tombol plot graph untuk menghasilkan grafiknya. Kemudian terakhir itu ada root main loop. Nah, ini untuk loop untuk menjalankan programnya kayak gitu. Terus selain itu juga ada ini if name main window ini untuk supaya programnya itu dapat dijalankan main window-nya, interface window-nya seperti itu. Oke, kita langsung aja ke praktiknya. Eh, ketika kita run, maka dia akan muncul interface seperti berikut nih tampilannya. Yang seperti saya bilang tadi itu ada tombol untuk load data, ada preview frame untuk statistik, ada choose parameter yang bisa kita pilih antara usia dan lama bekerja, terus ada graph type-nya antara bar sama pie, dan ada tombol untuk load graph. Nah, langsung saja kita load data untuk data kelompok 9.csv yang kita buat tadi. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini ada judulnya tadi, data analisis. Oke. Nah, bagian ini merupakan preview 5 baris pertama tadi dari NIK, usia, dan lama bekerja. Dan ini preview statistiknya, ada min, median, max, min untuk umur dan usia, seperti itu. Nah, kemudian kita pilih untuk usia dan grafnya bar, maka akan muncul grafiknya. Dilihat dari umurnya itu berapa banyak orangnya, seperti itu. Misal di umur 25 itu ada 2 orang, di umur eh, berapa nih? Di umur 35 itu ada 5 orang dan sebagainya. Kemudian kita coba juga untuk eh, parameter lain seperti lama bekerja dengan grab bar, maka akan muncul seperti ini. Aduh, nih lama bekerja misal ada 20 tahun itu ada 3 orang, yang baru 2 tahun itu ada 6 orang dan sebagainya. Kemudian kita coba juga untuk yang grab lain seperti pie. Nah, ini dilihat dari persennya. Misal 11 lama bekerja 11 tahun itu ada 8% orang dari 50 orang seperti itu. Kemudian yang lain juga bisa kita coba ketika ada keganjalan. Misal eh, kita ingin membuat ingin menampilkan grafiknya tapi load datanya belum ada, maka apa yang terjadi? Maka
ada message error-nya tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Terus juga kalau misalkan, datanya udah ditampilin, tetapi bentar, ulang-ulang. Ketika datanya udah kita pilih, tetapi tidak memilih parameter dan grab tab-nya juga, maka akan muncul message error-nya yang saya jelasin tadi juga. Nih, ini ada nih tampilannya nih yang bagian ini. Seperti itu. Mungkin cukup dari kelompok kami. Eh, Kiranya udah cukup. Mungkin ada dari Mas-Mas yang tambahan, cukup ya? Dari kami cukup ya udah. Ya, Ya. Kami cukup oke. mengucapkan terima kasih. Untuk presentasi kali ini kami cukupkan. Untuk kesalahan kata atau ada hal-hal yang tidak enak, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.